bagaimana pengalaman saya, terutama pada satu kasus ini, katarak grade 4. Kadang-kadang kita di poli pada saat pasien itu datang, kita lihat pasiennya pun sudah kelihatan kataraknya grade berapa. Di dalam hati kita sudah tercipta satu keyakinan bahwa ini bisa kita lakukan atau tidak. Terkadang kelihatannya keras, tapi ternyata tidak keras. Begitu juga sebaliknya, kelihatannya tidak keras, tapi pada saat operasi kita lihat ternyata keras. Baik, Fred. Grade 4 katarak, takut nggak? Iya, sedikit. Kalau kata anak sekarang, kayak gitu deh. Terus, memang kita harus tenang, kita harus yakin bahwa kita bisa atau tidak untuk mengalami ini katarak grade 4. Hati-hati, oke. Berdoa harus selalu. Baik. Nah, ini biasanya yang saya lakukan untuk katarak-katarak yang grade 4. Yang pertama saya selalu bikin sisi yang besar. Tujuannya apa? Supaya kita gampang untuk menghandling atau memutar atau memanipulasi nukleus lensa tersebut. Yang kedua, harus dipastikan bahwa nukleusnya itu harus bisa berputar. Sehingga pada saat kita manipulasi itu jauh lebih mudah. Yang berikutnya ada kurangi massa lensa, terutama yang di tengah. Itu harus dikurangi karena yang paling keras pada grade 4 itu di tengah. Jadi kita tidak perlu sampai pinggir-pinggir sekali, tapi yang penting di tengah. Diusahakan groovingnya itu dalam. Semakin dalam, maka nukleusnya akan makin tipis, itu akan mempermudah kita untuk melakukan cracking. Kemudian juga kita harus chop itu memasukkan tip Heco ke dalam nukleus. Nah, itu harus dipastikan di tengah. Kadang-kadang kita masukinnya masih di atas. Sehingga pada saat kita cracking, dia muter. Karena nukleusnya tidak megang pas di tengah dinding dari nukleusnya. Kemudian juga saya lakukan biasanya cracking layer by layer. Jadi kalau digambarkan, kita cracknya seperti bunga. Semakin kita crack gini, maka tekanan di bawah akan semakin keras. Jadi cracknya dibuka sedikit, kemudian tipsnya second instrument masuk lagi ke dalam, buka tengahnya sampai ke bawah benar-benar terlepas. Tapi kalau bawahnya sudah terlepas, jangan langsung dipaksa sampai ke bagian sisi lawannya. Karena kalau makin dipaksa, karena dia grade 4 itu biasanya besar, maka akan memberikan zonular stress yang berlebihan kepada zonulanya. Juga beri viskolatif yang banyak untuk melindungi endotel. Setelah kita lakukan kita crack satu sisi, yang setelah di crack satu sisi itu kita makan. Supaya apa? Supaya kita punya ruang untuk melakukan manipulasi lebih lanjut. Dan biasanya saya lakukan multiple cracking, kita potong kecil-kecil supaya pada segmen pemukul itu jauh lebih mudah. Dan hati-hati pada katarak grade 4 pada last segmen, karena turbulensi cairan, dia bisa muter-muter di bawah, dan itu bisa menghantam kapsul posteriornya, dan bisa mengakibatkan ruptur. Slide. Ini mungkin sedikit video saya. Silakan. Biasanya karena hitam juga nggak begitu kelihatan nukleusnya. Dicepetin dikit ya. Nah, ini saya lakukan sisi yang besar, yang luas, supaya nanti pada saat rotate atau manipulasi nukleusnya jauh lebih mudah. Nah, sisinya besar. Setelah sisi juga untuk melakukan hidrodeseksi dan dehidrogenasi itu harus benar-benar yakin bahwa itu sudah terlepas dari dasarnya. Dan itu harus dipastikan dengan cara memutar lensanya. Kalau lensanya sudah terputar, itu sudah jauh lebih mudah jika kita ingin melakukan manipulasi selanjutnya. Seperti mungkin.
Nah, itu rasanya sudah yakin bahwa itu sudah bisa terputar dengan baik. Dan jangan lupa selalu masukkan viscoelastik untuk tetap melindungi endotel, karena dengan katarak yang keras otomatis juga powernya akan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan katarak-katarak yang lebih rendah. Seperti ini. Ya. Dan itu saya impel pas di dinding tengahnya, kemudian dilakukan cracking. Setelah atasnya terbuka, second instrumennya masuk lebih ke dalam lagi untuk membuka bagian bawah, tetapi tidak harus seluruhnya terbelah. Kita putar dulu untuk membelah sisi lawannya tadi. Nah, intel pas tepat di dinding dari nukleusnya. Kalau terlalu ke atas, kadang-kadang dia juga kita chop gitu, seringkali muter itu bisa karena tidak pas di dinding, atau yang kedua vakumnya juga terlalu rendah. Nah, kita bikin multiple cracking, kita kecil-kecil cracknya, putar, hati-hati pada saat tinggal segini. Kadang-kadang kita secara emosional pengen buru-buru. Nah, ini juga bisa terjadi komplikasi yang lebih berat. Nah, baik, hati-hati juga pada segmen, karena seringkali PCR atau komplikasi drop nukleus terjadi pada segmen seperti ini. Bukan berarti pada saat segmen itu pekerjaan sudah mulai selesai, tidak. Tapi kehati-hatian justru harus lebih tinggi juga pada kondisi-kondisi yang kadang kita tidak terlalu waspada. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.